Selamat pagi, pada kesempatan ini saya Theo Paulus Agung akan menyampaikan hasil observasi ini yang berjudul Perubahan Perilaku Konsumsi dan Belanja Masyarakat dari Waktu ke Waktu, di mana dalam materi ini kami akan mengidentifikasi komunikasi dan perubahan sosial serta peluang usaha di bidang perdagangan. Objek observasi. Tujuan observasi ini adalah untuk mendapatkan faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk perubahan pola perilaku berbelanja dan konsumsi masyarakat dari waktu ke waktu, untuk menganalisa tingkat penyimpangan pola berbelanja dan konsumsi masyarakat yang semakin tidak efektif akibat sistem promosi atau marketing dan perkembangan teknologi komunikasi dan kehadiran sosial media sebagai media promosi, mengidentifikasi suatu peluang bisnis yang berbentuk informasi belanja dan konsumsi dalam bentuk website dan aplikasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terjebak pada culture shock dari derasnya informasi melalui sosial media yang mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan dalam pola konsumsi. Adapun objek dan metodologi observasi ini adalah sebagai berikut. Pengamatan terhadap perubahan perilaku berbelanja dan konsumsi masyarakat yang semakin berkembang pesat akibat perbaikan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin bertumbuh, di samping kekuatan teknologi digital, sistem pembiayaan belanja atau konsumsi kredit card, dan pola utang konsumsi lainnya seperti membership, dan sosial media yang berpengaruh besar terhadap pola konsumsi masyarakat serta keterbatasan pengetahuan masyarakat atas pengelolaan keuangan yang baik dan kemanfaatan suatu produk atau jasa sebagai suatu kebutuhan. Pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan data-data online, internet yang kemudian disusun dan disajikan secara terstruktur. Pengamatan juga dilakukan dengan merefer kepada pendapat dan pandangan para ahli di samping hasil survei yang relevan. Permasalahan, fenomena perubahan pola belanja dan konsumsi masyarakat. Sebagaimana data-data dan analisis yang kami dapatkan dari salah satu referensi bahwa pada pertengahan bulan Januari 2019, kita mendengar penutupan 26 gerai PT Hero Supermarket Tbk untuk mengurangi beban operasi agar dapat bertahan di tengah persaingan. Pada periode 2011, di tengah-tengah pertumbuhan angka perdagangan besar dan churning tinggi 11,9%, pertumbuhan biaya atau konsumsi rumah tangga untuk konsumsi pakaian dan sepatu jauh melebihi rata-rata pertumbuhan biaya atau konsumsi rumah tangga total 5,2% dibandingkan 4,1%. Pada saat yang sama, pengeluaran untuk konsumsi restoran dan hotel meningkat sangat tajam yang berlanjut hingga periode tahun 2018. Pergeseran ini terjadi dalam waktu yang relatif singkat untuk suatu negara berpendapatan per kapita menengah seperti Indonesia. Hal ini dipicu semakin banyaknya informasi yang diperoleh dari telepon genggam, media sosial di internet seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, serta berbagai aplikasi lainnya yang memicu efek demonstratif pada pola konsumsi. Fenomena ini dapat disebut sebagai OKMB, bukan OKB orang kaya baru atau orang kelas menengah baru, rising middle class. Tingkah laku masyarakat seperti ini adalah usaha untuk menunjukkan eksistensi dan aktualisasinya sebagai orang yang baru mempunyai daya beli yang cukup. Permasalahan berikutnya adalah konsumsi dan belanja sebagai bentuk aktualisasi diri. Kita melihat bahwa setelah menjadi gaya hidup baru, angka pertumbuhan konsumsi semakin meningkat pesat baik secara tunai maupun elektronik dan melalui kartu kredit. Pertumbuhan jumlah pengguna kartu kredit juga semakin pesat. Bahkan terjadi narasi di publik yang berujar gesek terus. Semakin hari pola konsumsi juga semakin berkembang. Begitu besarnya jumlah masyarakat dari kategori kelas menengah baru yang bahkan sangat berani membelanjakan diri melalui kartu kredit untuk konsumsi traveling ke luar negeri. Hal ini ditandai dengan besarnya angka pertumbuhan penjualan tiket pesawat dan hotel, traveloka.com, booking.com, dan lain-lain ke luar negeri. Pola berbelanja dan konsumsi ini terus berlanjut dan menjadi gaya hidup baru yang berakibat pada jebakan ekonomi kelas menengah. Terkadang disebut sebagai bubble ekonomi atau sebagai ekonomi besar pasak dari tiang, di mana pola konsumsi dilakukan dengan cara yang tidak semestinya. Permasalahan selanjutnya adalah telah terjadi pola konsumsi akibat dorongan motivator baru. Di era digital ini, kita mengenal dengan sangat erat hal-hal seperti Amazon, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Alibaba, Shopee, dan berbagai toko belanja online lainnya. Begitu cepatnya informasi produk, penawaran menarik, potongan harga, dan diskon, serta cara pembayaran yang seolah-olah memberi kemudahan itu tiba di tangan kita, sehingga menjadi motivator baru dalam membentuk perilaku konsumtif
kendati pun produk tersebut belum tentu menjadi kebutuhan atau keperluan utama kita. Dampak negatif yang terjadi adalah dengan gaya hidup konsumtif, semakin banyak orang yang terjebak dalam perilaku berhutang, bisa melalui kartu kredit maupun pinjaman online, dengan resiko bunga pinjaman tinggi dan semakin menjerat masyarakat, berdampak pada aspek sosial dan psikis serta tidak sedikit yang berakibat kepada hal-hal yang fatal seperti stres, depresi, dan bahkan bunuh diri. Kasus seperti ini mulai marak terjadi di masyarakat. Permasalahan selanjutnya adalah pola konsumsi dan transaksi keuangan yang pesat. Merujuk pada berbagai data referensi, terlihat kecenderungan nilai transaksi online yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data-data pada tabel di kanan memperlihatkan pertumbuhan jumlah konsumen e-commerce dan nilai transaksinya yang meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia hingga tahun 2017 dan pola perilaku tujuan koneksinya akses yang terlihat pada tabel di bawah. Selanjutnya kita akan merujuk kepada pendapat dan pandangan para ahli sebagai berikut. Menurut Fredric Jameson, masyarakat postmodern terdiri atas 4 unsur, yaitu pertama, ditandai dengan kedangkalan dan kekurangan kedalaman, kedua, ditandai dengan kepura-puraan atau kelesuan emosi, ketiga, ditandai oleh hilangnya kesejarahan, keempat, ditandai jenis teknologi baru yang berkaitan seperti televisi atau perangkat elektronik. Jean Baudrillard, salah seorang pembicara terdepan postmodernisme, memandang postmodernisme lebih sebagai strategi pembacaan realitas dengan objek sentral prinsip reproduksi, tanda-tanda kapitalisme multinasional yang membawa akibat perluasan luar biasa dalam dunia sosial dan meledaknya budaya massa. Sebagaimana telah dijelaskan dalam referensi kami, bahwa tingkah laku masyarakat dengan pola konsumsi yang marak seperti ini adalah usaha untuk menunjukkan eksistensi dan aktualisasinya sebagai orang yang mempunyai daya beli yang cukup, disebut sebagai OKMB, yakni orang kelas menengah baru, the rising middle class. Peluang usaha lewat perubahan sosial ini. Asumsi dasar. Sebelum menentukan peluang usaha, kita dapatkan dulu asumsi dasarnya dalam situasi dan fenomena ini, yaitu dengan pertumbuhan kelas menengah baru dan perkembangan teknologi yang terus terjadi, maka kebutuhan masyarakat atas informasi berkualitas dan dapat menjadi rujukan adalah suatu hal yang penting. Sebagaimana dijelaskan oleh Fredric Jameson, ciri-ciri masyarakat postmodern saat ini diantaranya adalah kedangkalan dan kekurang dalaman, namun sangat erat dengan teknologi dan internet yang dapat berdampak pada kurangnya awareness dan kehati-hatian atas produk maupun risiko penyalahgunaan informasi dan transaksi. Maka diperlukan suatu informasi penyimbang bagi masyarakat. Informasi penyimbang ini dibangun dalam bentuk media dan dapat diakses secara online oleh masyarakat sehingga dapat menjadi rujukan dalam menuntun pola konsumsi masyarakat. Website. Media informasi penyeimbang ini akan dibangun dalam bentuk situs atau website, di mana website ini bernama bijakstripbelanja.com, dapat diakses secara online dari berbagai media sosial, WhatsApp, Facebook, IG, Twitter, dan lain-lain. Website ini berisi konten-konten yang memberikan edukasi bagi produk-produk paling tren dan sistem pembayarannya sehingga masyarakat memperoleh manfaat sesuai kegunaannya dan dengan harga yang semestinya. Website ini juga berisi konten-konten yang membangun cara pengelolaan keuangan rumah tangga yang baik dan pola belanja atau konsumsi yang baik. Setiap informasi dan konten-konten dievaluasi secara objektif dan memuat update informasi terkini, sehingga masyarakat semakin cerdas dalam pola konsumsinya. Usaha ini diharapkan akan memperoleh penghasilan dari advertising atau iklan digital yang akan tayang di setiap page dari website ini, dari masing-masing konten. Berikut mock-up dari website dan aplikasi yang kami bangun ini seperti terlihat pada gambar. Berbagai produk review, kategori consumer services, dan promotion review hingga industri trend, bank dan pinjaman serta halaman harga produk tersedia untuk diakses oleh masyarakat. Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pola belanja dan konsumsi masyarakat adalah perkembangan teknologi dan media sosial, derasnya arus informasi produk dan penawaran, dan pertumbuhan daya beli masyarakat yang membentuk kelas menengah baru yang membentuk perilaku konsumtif sebagai bentuk eksistensi dan aktualisasi diri. Dampak negatif telah mulai terjadi akibat perilaku konsumtif yang semakin tidak terkendali
dan pemahaman pengelolaan keuangan rumah tangga yang terbatas mengakibatkan pola hutang konsumtif semakin berkembang pesat dan berdampak pada persoalan sosial baru seperti stres, depresi di tengah-tengah masyarakat. Suatu solusi edukasi masyarakat diperlukan sebagai penyeimbang informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam pola konsumsinya. Media informasi penyeimbang dibangun bagi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar perihal kualitas produk, sistem pembayaran yang benar, kemanfaatan suatu produk, dan kesesuaian bagi setiap orang, sehingga membangun kecerdasan masyarakat dalam pola konsumsinya dan belanjanya. Penghasilan atas peluang usaha ini diperoleh dari advertising atau iklan atas produk-produk yang akan ditayangkan pada setiap konten dalam media penyeimbang tersebut. Demikian paparan hasil observasi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.